Selamat malam, saudara-saudara, sedama dimanapun Anda berada. Selamat ketemu kembali. Salam bahagia, salam sehat, salam dhamma, namo buddhaya. Ya, saudara-saudara dimanapun Anda berada, malam ini kita akan membahas mengenai hantu lagi. Ya, apakah Anda siap? Ya, hantu siapa takut? Nah, jadi para pengikut Buddha tidak harus takut sama hantu. Para pengikut Buddha harus cinta kasihnya semakin besar ketika bertemu dengan hantu. Jadi tidak harus lari ya. Nah, begitu melihat jangan langsung lari. Begitu melihat langsung sembunyi ya. Nah, ini bukan masalah peta umpet. Bukan main peta umpet. Jadi ketika kita melihat, kita harus pancarkan cinta kasih ya. Tapi saudara, sebelum kita mulai bersama, seperti biasa ya, mari kita sama-sama untuk membacakan nama Karapata. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sawakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami handama yang buddhasa bhagavato pubbha bhaganama karang karumase namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, saya minta maaf karena keterlambatan ya. Ya, tentu pasti sudah pada tahu kalau ada keterlambatan begitu. Ya, sebelum kita membahas, kita sapa-sapa dulu. Ada Winardi Juliandra, Bapak Ciaping, Aheko, David, ada Ibu Budiani Kustiono Hendro, ada Sukarni Rimbakasti, Malisa Chen, Sari Putra Habibi, Ani Ong, ada Ibu Tan Aikim, Bapak Teh Siung, Satini Sati, John Lim, Meliani Lee, ada Berlin Erlinawati, ada Wen Wen Yiwen, ada Ibu Christine Jo, ada Wiki, Romo Acai, Anti Kang, Ibu Boniem, Lisako, Harobeye, Junior Rose, ada Monica Mulim, ada Rita Go, ada Malisa Chen, Ibu Teresia Kelana, ya, ada Tan Kyong, Denian Totu, ada John Lim, ada Lee Sin Lo, Boeng Yong, ada Kui Janhui ya dari Pekalongan, ada Sentot Jaya, Hendra Salim, Ani Stefani, ada Upacarika Mewah ya. Selamat malam semuanya. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, karena memang bulan ini itu bulan yang penuh berkah tentunya ya, karena banyak orang yang ingat leluhur, ingat orang tua, ingat ya sahabat-sahabat, saudara-saudara, sanak keluarga yang sudah meninggal. Berarti bulan yang baik ya. Karena apa? Karena banyak orang yang melakukan pelimpahan jasa. Ya, tapi kalau mereka tidak melimpahkan jasa, ya akhirnya bukan bulan yang baik lagi. Ya, jadi kalau menjadi bulan yang baik, maka banyak orang-orang yang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itulah yang dikatakan sebagai bulan baik. Kalau hari yang baik, berarti banyak orang-orang yang berbuat baik di hari tersebut. Ya. Nah, kenapa topik malam hari ini adalah hantu siapa takut? Emang siapa yang takut coba? Ada yang takut? Ya, jadi ya kalau tidak ada yang takut berarti selesai. Jadi sudah tidak perlu dilanjutkan lagi berarti ya. Ya, jadi kalau sudah tidak ada yang takut, semua berani, ya
nggak ada yang dibicarakan lagi nih. Ya, jadi saudara-saudara, memang ya lahir di alam peta, lahir sebagai makhluk hantu atau makhluk setan itu adalah menyedihkan. Ya, adalah penderitaan yang luar biasa, yang sangat panjang. Maka orang-orang yang sadar, ya, orang-orang yang sadar itu selama mereka masih memiliki nafas, mereka masih hidup, mereka masih bisa berjalan, mereka masih bisa melakukan sesuatu, mereka masih bisa berbuat baik, maka harus lakukan perbuatan-perbuatan baik pada saat itu. Jadi kalau tidak ada waktu untuk berbuat baik, saudara, itu adalah sebuah penyesalan nantinya. Maka kita harus sempatkan untuk berbuat baik. Setidaknya pikiran baik kita harus terkendali, terkontrol dengan baik. Kita harus betul-betul mengontrol pikiran kita setiap hari, saudara. Itulah perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Ya, walaupun kita diam duduk, ya, sambil makan, sambil tiduran, sambil minum kopi misalnya, tapi pikiran kita terkendali, pikiran kita terkontrol dengan baik, tidak menjustis orang-orang di luar sana, ya, atau mungkin orang yang di dalam sendiri, ya, itu juga perbuatan baik. Maka saudara, kita harus berani mengendalikan pikiran itu sendiri, mengendalikan ucapan itu sendiri, dan mengendalikan perbuatan itu sendiri. Jadi itulah perbuatan baik. Jadi kalau tidak kita sempatkan dalam berbuat baik, nah itulah akibat yang mungkin kita tidak mau, tetapi itu tetap harus kita warisi. Kita tidak mau menerima, tetapi kalau itu sudah warisan kita, kita tidak bisa menolak. Kalian wa papakang wa tasak daya dak bawisanti. Jadi apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Jadi saudara, bahwa semua itu karena sebab. Kenapa mereka dilahirkan di alam-alam hantu? Kenapa mereka dilahirkan di alam-alam setan? Kenapa mereka dilahirkan di alam-alam iblis? Karena perbuatan mereka. Karena tindakan mereka yang menyebabkan mereka bisa terlahir di sana. Itulah saudara, mereka itu karena melakukan keburukan-keburukan, kejahatan, ya, yang telah dia lakukan, kebencian yang tidak selesai misalnya, dendam, kesumat, 7 keturunan, masih belum puas, 10 keturunan nggak puas, 15 keturunan nggak puas lagi, tambah lagi 20 keturunan, saudara. Ini ya, kalau sudah namanya dendam itu udah itu mengerikan, saudara. Maka banyak orang-orang yang merasa menderita walaupun dia masih hidup, tapi menderita sekali karena dendam itu. Maka bagi mereka yang sadar, itu adalah kebahagiaan. Dia tidak akan melakukan itu. Maka dikatakan apa mado amata padang pamado macuno padang, apa mata namiati yeta mata yepa mata yata mata. Jadi orang yang sadar tidak akan mati. Tapi orang yang tidak sadar itu seolah-olah telah mati. Jadi kesadaran, kewaspadaan itu membawa kebahagiaan, ketidaksadaran atau ketidakwaspadaan itu adalah membawa kematian, membawa penderitaan. Maka itulah saudara-saudara, kita semua harus cepat sadar, kita semua harus betul-betul waspada. Jangan sampai kita terjebak di dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran buruk kita. Kadang-kadang itu sangat nikmat. Kadang-kadang melihat pikiran kita yang selalu menyalahkan orang, selalu menjelekkan orang, selalu melakukan tindakan-tindakan salah terhadap orang lain, itu sepertinya memuaskan begitu. Sepertinya lezat yang harus dinikmati terus begitu. Kalau itu tidak dinikmati, sepertinya kok kok kurang gitu ya. Nah, ini
Jadi kadang-kadang itu bisa terjadi pada kita, saudara. Maka kalau kita sering mengontrol, kalau kita selalu melihat ya proses pikiran kita, proses ucapan kita, proses perbuatan-perbuatan kita sekecil apapun, maka kita akan sadar. Maka kesadaran itulah yang membawa kebahagiaan bagi kita. Nah, jadi bahagia, saudara. Kalau kita sadar, maka kita akan bahagia di situ. Kita senang, ya. Jadi kita merasa nyaman, ya. Nah, jadi ketika memang itu ada kesadaran yang baik, maka semua akan membawa kebaikan di dalam hidup kita. Nah, jadi saudara, kenapa? Karena apa? Mereka bisa dilahirkan di alam-alam hantu, alam-alam setan. Ya. Untuk lahir di sana itu paling gampang. Ya, tidak perlu berbuat baik, tapi selalu membenci. Kembangkan kebencian, kembangkan kebodohan, pasti lahir di alam peta. Ya, makanya kita ini belajar ajaran Buddha supaya kita itu betul-betul memiliki kesadaran, memiliki kewaspadaan yang baik, ya, yang baik. Nah, maka itulah yang akan menjauhkan kita dari hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat tidak nyaman, menjauhkan kita dari penderitaan, saudara. Maka kalau misalnya kita bertemu dengan para hantu, ya seperti kemarin sudah kita bahas, ya kita nggak perlu takut, ya justru kita kasihan sama mereka. Makanya kenapa kita takut gitu loh? Banyaknya orang-orang yang justru malah melabelin ya setan itu sebagai musuh, setan atau hantu itu sebagai musuh, sebagai para pengganggu ibaratnya, dianggap sebagai mara, sebagai penggoda. Itu adalah salah, saudara. Itu miskonsepsi yang terjadi di dalam masyarakat kita selama ini. Justru mereka nampak itu malah kita harus kasihan gitu loh. Jadi kalau Anda misalnya malam ini ya, kadang-kadang malam Selasa itu juga bisa ya, Selasa Kliwon itu bisa keluar juga. Jadi bukan hanya Jumat Kliwon atau Jumat Wage, Selasa Kliwon itu juga bisa keluar. Ya, dia bisa keluar setiap malam. Ya, apalagi di dalam Tirokuda Sutta itu mereka menunggu di luar dinding kita, di luar rumah kita, menunggu, berharap ada orang-orang yang melimpahkan jasa kepada mereka. Nah, jadi kalau memang itu kita lihat, lalu kita bertemu dengan mereka, ya, justru itulah rasa kasihan kita muncul. Cinta kasih, kasih sayang kita itu harus betul-betul tercurahkan buat mereka. Jadi bukan justru harus diusir, bukan harus dilempar batu atau mungkin ditembak, bukan itu. Jadi kalau ada orang justru melihat hantu atau melihat setan katanya itu, lalu dilempari batu atau pakai petasan atau mungkin pakai ketapel, itu adalah kesalahan yang fatal bagi mereka. Kesalahan. Jadi harus berbuat baik. Jadi kita muncul rasa kasihan yang besar kepada mereka. Maka di dalam ajaran Buddha sendiri itu selalu diajarkan, cinta kasih itu harus benar-benar dikembangkan, saudara. Jadi the power of metta itu betul-betul harus kita kembangkan. Jadi bukan berarti kita melihat itu langsung kita sumpah serapain misalnya. Inilah ya yang terjadi dalam masyarakat kita. Tapi bagi pengikut Buddha, ya, bukan pemeluk Buddha ya, pengikut Buddha itu harus betul-betul mencintai mereka. Harus dipancarkan cinta kasihnya. Harus betul-betul ya dengan kasih sayang, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka sebenarnya
ketika hantu itu menampakkan diri, itu bukan mengganggu kita, bukan menggoda kita, tetapi justru minta tolong sama kita gitu loh. Maka begitu kita nampak misalnya ya, tiba-tiba muncul bejodos gitu ya. Ya, begitu kita mau buka pintu dapur, keluar dia. Nah, langsung apa yang kita lakukan, saudara? Yaitu dengan melakukan ya harapan atau pelimpahan jasa. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan selama ini, saya limpahkan kepada Anda, saya limpahkan kepada keluarga saya limpahkan kepada leluhur-leluhur saya limpahkan kepada sanak keluarga saya limpahkan kepada orang tua saya limpahkan kepada semua makhluk. Semoga mereka dapat menerima dan terbebas dari penderitaan. Bisa nggak ya? Bisa nggak seperti itu? Bagaimana bisa, Romo? Ya, begitu muncul tiba-tiba di depan kita, mungkin sudah tidak ingat lagi parita itu. Tidak ingat lagi kata-kata itu. Justru malah bisa juga pingsan. Ya, tiba-tiba langsung pingsan itu. Ya. Nah, disitulah saudara bahwa mereka itu tahu bahwa hanya manusia ya yang bisa menolong mereka. Hanya manusia. Hanya kita yang sebagai manusia hari ini. Karena yang lain itu tidak bisa menolong, saudara. Mereka sudah tidak bisa melimpahkan jasa. Walaupun mereka dilahirkan di alam dewa, di alam Brahma, mereka tidak bisa melimpahkan jasa seperti manusia. Maka dikatakan kicu manusupati labo itu adalah sebagai manusia itu sulit. Gitu loh. Lahir sebagai manusia itu tidak gampang. Jadi itu betul-betul harus dilakukan. Nah, jadi yang bisa menolong adalah manusia itu sendiri. Jadi kalau bukan Anda siapa lagi? Ya, kalau misalnya saudara Anda atau mungkin dari nenek kakek Anda yang mungkin sudah terlupakan dan Anda sendiri mungkin selama ini juga tidak pernah berbuat untuk mereka. Ketika Anda berbuat lalu Anda juga hanya diam saja. Anda berbuat baik tapi Anda juga diam saja, Anda nikmati sendiri dengan keluarga Anda yang saat ini. Maka mereka juga tidak akan pernah menerima perubahan itu. Maka kita semua ini sebenarnya sudah banyak ya, sudah banyak leluhur-leluhur kita. Sudah banyak sanak keluarga kita itu menunggu ya, menunggu kita mengirimkan jasa buat mereka. Jadi bukan berarti kita itu harus pelit dengan jasa. Ya, maka setiap kita berbuat baik ya kita luangkan waktu sejenak dalam hati kita. Nggak perlu kenceng-kenceng suaranya. Ya, tidak perlu harus pakai speaker, tidak harus pakai sound system. Ya. Tidak perlu pakai apa-apa dalam hati kita. Semoga dengan jasa kebajikan ini melimpah kepada para leluhur saya, orang tua saya, sanak keluarga saya, dan semua makhluk. Semoga mereka turut berbahagia atas apa yang saya lakukan. Jadi itulah yang harus kita ungkap setiap saat, saudara. Atau mungkin bisa dikatakan idang punya tina hotu sukita hontunya tayo. Idang punya tina hotu sukita hontunya tayo. Idang punya tina hotu sukita hontunya tayo. Jadi itu yang kita lakukan, saudara. Jadi jangan pelit-pelit lah dalam berbuat. Setiap kita bertindak, setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita menanam kebajikan, limpahkan kepada mereka. Mungkin Anda merasa, saya nggak pernah ketemu kok Romo, saya nggak pernah ketemu hantu kok Romo, saya tidak pernah bertatap muka dengan hantu kok Romo, saya tidak pernah berinteraksi sama mereka. Banyak orang yang tidak pernah. Itu nggak mungkin lah. Tidak ada makhluk-makhluk seperti itu. Tidak ada orang yang dilahirkan di sana. Itu banyak orang-orang yang demikian.
Karena memang kita ya sudah tertutup ya. Kalau kita sudah tertutup sama sekali, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan bajik itu, maka itu sama sekali tidak merasakan. Ya, bahkan mungkin mereka di luar dinding rumah kita, mereka sedang nunggu di depan pintu kita, kita pun juga tidak merasakan itu. Kita tidak tahu itu, ya. Nah, walaupun mungkin ketika Anda lagi nginap di sebuah penginapan misalnya, Anda merasakan begini-begini, Anda juga tidak berpikir bahwa itu adalah keluarga, sanak saudara, lain sebagainya, nggak ada. Ya, kita hanya vonisnya hanya itu hantu, itu mengganggu, itu adalah menggoda dan lain sebagainya. Ya, itu. Nah, maka itu yang harus kita ingat. Berarti kita harus melakukan tindakan-tindakan baik. Maka pada umumnya ya hantu atau setan ini adalah kelaparan, kehausan begitu. Jadi kalau mereka yang dilahirkan di alam peta itu kehausan, kelaparan itu yang terjadi. Ya. Jadi lapar terus, haus terus setiap saat. Maka mereka sebenarnya tidak butuh dengan makanan-makanan yang bermateri, tetapi mereka butuh dengan jasa yang kita limpahkan. Jasa. Jadi itu yang harus kita limpahkan terus. Ya. Jadi umat Buddha atau para pengikut Buddha itu diajarkan untuk mencintai ya manusia dan manusia. Manusia dengan yang bukan manusia. Cintai. Jadi yang dicintai bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, tetapi mereka yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, mereka juga harus kita limpahkan. Di dalam Ratana Sutta bait 15, 16, 17 di situ dikatakan ya ninda putani samanggatani bumani wayane waan talike Tathagata dewa manusia pucita Buddhang namassamasowa tihotu ya ninda Bhutani samagatani bumani wayani waan talike Tathagata dewa manusia pucita Dhammang namassama suwati hotu ya ninda Bhutani samagatani bumani wayani waan talike Tathagata dewa manusia pucita sanghang namassama suwati hotu yang artinya makhluk apapun juga yang berada di sini
baik dari dunia ini maupun di luar angkasa. Marilah bersama-sama menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tata gata yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi itu Parita ya, Ratana Sutta ya, Ratana Sutta bait 15, 16 dan 17. Jadi saudara, jadi kita betul-betul harus menyampaikan, mengungkapkan cinta kasih itu kepada semua makhluk. Maka kalau kita bertemu, ya kita tidak perlu takut. Kalau kita berhadapan dengan hantu, dengan setan, kita tidak perlu mengusirnya. Kalau kita misalnya tiba-tiba muncul di depan kita, maka kita tidak perlu harus teriak atau mungkin menendang atau mungkin menonjok atau mungkin dengan parang atau dengan senjata apapun, nggak usah. Ya, karena mereka menunjukkan kepada kita, menunjukkan dirinya kepada kita, mereka butuh pertolongan. Jadi bukan mengganggu kita, bukan menggoda kita atau mungkin mengusik kita, bukan. Tetapi berharap bahwa kita melimpahkan jasa kepada mereka. Nah, jadi apa yang harus dilakukan misalnya? Kalau memang tiba-tiba muncul begitu, ya, kita selalu dilatih dengan metta, karuna, mudita, upeka. Kekuatan cinta kasih kita itu juga perlu harus dipraktekkan. Jadi bukan hanya praktek di dalam diri saja, tetapi juga harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita, saudara. Praktek bukan hanya kepada manusia saja, tetapi praktek kepada manusia, kepada mereka yang bukan manusia. Jadi kita juga harus limpahkan kasih sayang kita. Maka kalau kita betul-betul tumbuh kasih sayang kita, ketika kita melihat hantu, ketika melihat setan, ketika melihat makhluk-makhluk yang sedih, yang menyedihkan, yang sengsara, maka tumbuhkanlah kasih sayang kita. Tumbuhkanlah cinta kasih kita supaya kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Karena hanya butuh pertolongan saja. Nah, maka umat Buddha, pengikut Buddha, ketika nampak makhluk-makhluk yang sedih seperti itu, maka pikiran kita harus dikembangkan dengan cinta kasih, saudara. Kita nggak perlu harus panggil orang untuk ngusir. Kita nggak perlu bawa senjata apapun di situ. Kita juga tidak perlu harus membawa sesuatu untuk mengusir, untuk mungkin membuang mereka. Bukan itu, saudara. Tetapi kita harus benar-benar membuat mereka bahagia. Ya, selamat malam Pak Edi Surya. Selamat bergabung. Ya, jadi itu ya. Jadi yang kedua ya, yang pertama adalah memiliki pikiran yang penuh cinta kasih dengan kesadaran ya. Jadi tidak mengusir atau tidak melakukan tindakan sesuatu yang membuat makhluk tersebut semakin menderita. Karena itu sudah menderita, saudara. Kalau tambah menderita lagi kan ya kasihan ya. Ya, kalau kita buat tambah menderita lagi kan itu malah justru ya tambah menyedihkan lagi. Yang kedua, ya, jadi umat Buddha atau pengikut Buddha ya, ketika melihat atau nampak makhluk-makhluk yang menyedihkan tersebut, maka harus melakukan patidhana, harus melakukan pelimpahan jasa, harus melakukan kebajikan yang dilimpahkan kepada mereka, harus melakukan sesuatu yang baik yang harus dilakukan mereka. Ya, nggak perlu harus repot-repot misalnya, aduh nggak ada waktu Romo, ya pergi ke wihara, lihat kotak dana, masukin plung, ya 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta misalnya, masukkan plung. Semoga makhluk yang tadi saya lihat di bawah pohon, semoga dia bahagia, ya, dan juga para leluhur semua makhluk berbahagia, itu ya. Atau mungkin semoga
dengan kebajikan ini makhluk yang tadi malam ngintip-ngintip di depan kamar atau ngintip-ngintip di depan pintu rumah kita, semoga dia bahagia. Nah itu ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, jadi itulah yang diharapkan kepada mereka. Jadi mereka itu berharap sama kita itu supaya kita itu berbuat baik untuk dia gitu loh. Jadi bukan mengganggu, bukan. Ya. Kalau memang wajahnya menyeramkan, wajahnya itu jelek, ya memang itu wujud aslinya. Ya. Jadi makhluk-makhluk di alam peta itu ya wajahnya seperti itu. Jadi memang jelek gitu loh. Nah, kalau yang cantik-cantik itu dari Asura, itu bisa cantik-cantik. Tapi kalau dari alam peta itu banyak, ya memang kebanyakan ya jelek-jelek begitu. Ya. Jadi kalau kita nampak kok jelek kali gitu ya. Ya memang wujudnya di sana seperti itu. Makhluk-makhluk yang dilahirkan di alam-alam peta ya seperti itu. Jelek semua. Nggak ada tempat operasi soalnya. Ya, coba kalau ada tempat operasi, ya mungkin malah pada operasi di sana bingung, ya. Kita justru tidak akan bisa melimpahkan jasa karena yang dilihat cantik-cantik, ya, ganteng-ganteng. Nah, jadi saudara, jadi itulah kenapa kita tidak perlu takut kepada mereka. Kita tidak perlu khawatir kepada mereka. Tetapi kita takut keadaan mereka, kita khawatir keadaan mereka. Para leluhur kita, sanak keluarga kita, itulah yang harus kita pedulikan. Itulah yang benar-benar harus kita ungkapkan kasih sayang kita kepada mereka. Maka jangan sia-siakan karena waktu itu cepat berlalu dan untuk mengenal ajaran Buddha itu memang benar-benar tidak gampang. Ya. Itu susah sekali, Saudara. Maka kita sudah mengenal ajaran Buddha ini, tentu itu kesempatan yang baik untuk kita. Kesempatan yang tepat, ya. Ini sebelum kita lupa semua ya. Nah, kan biasanya itu banyak itu ya. Begitu mengenal Dhamma lama kelamaan lupa semua itu. Ya. Jadi begitu awalnya wah rajin sekali tapi lama-lama lupa. Ya. Jadi begitu lupa udah nggak pernah berbuat lagi. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu ya, di dalam Dasa Kiryawatu kita sudah sering bahas mengenai 10 kebajikan. Itu juga bisa dilakukan dana ya, sila, bawana, ada pacayana, wewaca, ya, patumodana, patidana, dhamma sawana, dhamma desana dan titiju kama. Itu semua juga merupakan kebajikan. Itu ada jasa ya yang bisa kita salurkan kepada mereka. Nah, saat kita mendengarkan dhamma itu kan ada jasanya juga. Ya, tapi ya tentu itu juga ya besar juga kalau memang dengan murni, dengan pikiran yang bersih, pikiran yang tenang, pikiran yang penuh kesadaran, itu juga akan bisa kita limpahkan ya. Maka dikatakan sebagai dhamma sawana maya, jasa yang diperoleh dari mendengarkan dhamma atau membahas dhamma, itu juga ada jasa. Nah, sedangkan yang memberikan juga ada jasa. Maka kita setiap selesai ya, semoga dengan apa yang kita bahas ini ya melimpah kepada para leluhur, sanak keluarga dan semua makhluk dimanapun mereka berada. Semoga mereka berbahagia. Itu ya, idang punya tina hotu sukita hontunya tayo, idang punya tina hotu sukita hontunya tayo, idang punya tina hotu sukita hontunya tayo. Jadi itu yang kita limpahkan. Tidak bosan-bosan kita mengingat kata-kata itu. Tidak bosan-bosan untuk selalu mengikat kalimat itu di dalam pikiran kita, saudara. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada. Ya, jadi itu harus diingat. Kita mau ke tempat yang kita tuju, misalnya ke sebuah wisata, ya. Nah, itu kita sebelum ya melakukan apapun di situ, ya kita semoga semua makhluk yang berada di sini bahagia begitu. Ya, semoga semua makhluk yang berada di sini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semoga mereka bahagia. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya kita lakukan, saudara. Karena memang
cara-cara itulah yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha untuk selalu melimpahkan jasa kepada mereka yang butuh pelimpahan jasa. Nah, maka jangan sampai timbul kebencian. Ya, kalau sampai timbul kebencian, ya itu nanti ya kita sama manusia benci, sama hantu pun benci. Ya, nah kebencian itulah sebagai faktor untuk terlahirnya manusia itu di alam peta. Itu bisa terlahir di sana loh. Ya, kebencian yang membara, ya misalnya dibawa sampai mati misalnya, itu bisa menyebabkan orang itu terlahir di alam peta. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa dengan kebencian itu tidak akan selesai. Nahi werana werani samanti dakujatanang awerena casamati esadamo sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Ya, itu ada di dalam Yamakawagga ayat 5 Dhammapada Atthakatha. Jadi jelas saudara. Jadi kita, kalaupun kita misalnya dibenci orang gitu ya, ya nggak usah kita balas dengan benci. Ketemu orangnya ajak ngopi, ketemu orangnya ajak makan, ketemu orangnya ketawa ketiwi, ketemu orangnya ajak membahas dhamma. ya, ketemu orangnya ya biasa gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kita betul-betul harus membuat kesadaran kita ya dari pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, sentuhan maupun pikiran itu harus betul-betul kuat. Maka hidup di dunia ini memang risiko. Ya. Jadi siapapun risiko. Tidak ada yang tidak risiko. Ya. Yang papajita, yang putujana, ya, yang garawasa, ya, yang putujana, semua itu risiko. Risiko, saudara. Maka kita tahu itu risiko. Maka kita siap untuk menghadapi cara-cara yang tepat. Ya, jadi jangan kita tahu risiko, tapi cara menghadapinya mungkin berbeda dengan ajaran. Ya, kalau dia benci, wah kita benci juga. Kalau dia nakal, kita nakal juga. Kalau dia mukul, kita pukul juga. Nah, nggak selesai itu. Ya, ya, jadi itu. Kadang-kadang kan itu akan membuat orang itu merasa rendah. Ya, kalau dia mungkin membicarakan saya atau menggosipkan saya gosipin dia juga. Ya. Jadi saling serang, saling membalas, ya itu nggak akan selesai. Maka itu yang harus kita pahami, kita sadari. Ya, maka dengan kita memahami bahwa apamado amata padang, pamado macuno padang, apamata namyanti yepa mata yata mata. Ya, jadi kesadaran itu adalah jalan kebahagiaan. Ya, jadi ketidaksadaran itu adalah jalan menuju penderitaan. Jadi orang yang sadar itu tidak akan mati, tetapi orang yang tidak sadar seolah-olah mereka telah mati. Ya, jadi kalau tidak sadar ya seperti orang mati itu. Jadi orang mati kan nggak tahu apa-apa itu. Jadi orang yang tidak sadar itu tidak tahu apa-apa. Yang baik yang nggak tahu, yang bermanfaat yang nggak tahu, ya tugas dan tanggung jawabnya juga tidak tahu. Itu orang yang tidak sadar. Ya, disuruh baca parita nggak tahu, suruh ke wihara nggak tahu, suruh meditasi nggak tahu, suruh jalanin sila nggak tahu, semua nggak tahu. Ya, jadi mau kemana kita? Ya, nggak tahu juga. Dari mana? Nggak tahu. Nah, ini seperti putri penenun ya. Ketika ditanya oleh Sang Buddha, dari mana? Nggak tahu. Ya, mau kemana? Nggak tahu. Loh, apakah Anda tahu? Nah, itulah yang saya tahu. Ya, jadi justru yang apa itulah dia tahu gitu. Ya, apakah Anda tidak tahu? Itulah yang saya tahu. Yaitu adalah kematian itu sendiri. Ya, nah, kematian. Jadi putri penenun itu sampai membuat orang bingung semua. Ya, tapi ini nggak boleh dipraktekkan di rumah ya.
Nanti ditanya suami, kamu dari mana? Nggak tahu. Loh, kamu mau kemana? Nggak tahu juga. Kata Romo begitu. Ini bisa dicegat orang saya. Ya, nah, ini nggak boleh dipraktekkan di rumah. Ya, nggak boleh dipraktekkan sama suami, nggak boleh dipraktekkan sama istri. Papa mau kemana? Oh, nggak tahu. Papa mau dari mana? Nggak tahu juga. Ya, itu bisa panjang itu masalah itu. Ya, itu hanya kepada putri penenun yang pada saat itu sampai rumah dia meninggal dan mencapai sotapana, maga dan pala. Nah, jadi di situ ya. Jadi jelas bahwa orang-orang yang memiliki kepedulian kepada mereka, orang yang sadar, mereka akan selalu melimpahkan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau mereka yang tidak sadar, maka mereka tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Dan tidak pernah membagi jasa-jasa yang dia lakukan kepada makhluk lain. Ya, jadi orang yang tidak sadar itu seolah-olah telah mati, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ya begitu saja. Ya, orang mati tahu, pernah melihat ya orang mati. Jadi ya mie pancit juga sudah nggak tahu, ya mau disuguhi sushi juga nggak tahu, mau dikasih apa kopi juga nggak tahu, jadi semua nggak tahu, dicubit pun nggak tahu ya. Ya, jadi itu orang mati. Maka seolah-olah itu telah mati, jadi nggak tahu apa-apa begitu. Nah, itulah yang dikatakan orang yang tidak sadar itu tidak tahu, ya akan seperti orang yang telah mati begitu. Ya, oke, ya ada pertanyaan, silahkan Anda tulis pertanyaan Anda ya di kolom komentar dan nanti saya akan jawab satu persatu ya. Ya, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari ya dari Bapak Ciaping. Ya, nama budaya Romo, kemelekatan yang buruk yang tidak baik akan membuat penderitaan ya Romo. Tapi kemelekatan kebajikan yang baik ya boleh ya Romo. Oke. Ya. Jadi melekat kepada yang baik saat ini kita butuh. Ya, jadi melekat pada yang baik-baik itu butuh kita. Walaupun itu memang termasuk kemelekatan, tetapi kemelekatan yang baik. Karena kita belum sampai tujuan. Nanti kalau kita sudah sampai tujuan, ya otomatis itu kita tinggal semua. Maka kita itu diibaratkan sedang menyeberang, ya. Kita itu naik perahu, ya. Jadi kemelekatan baik itu ya perahu itu, ya, yang kita naikin. Nah, nanti ketika kita sudah sampai pulau yang kita tuju, perahu itu sudah nggak kita bawa lagi. Perahu itu pasti kita tinggalin, nggak akan kita lekati lagi. Nah, kebaikan itu kita butuhkan selama kita belum sampai tujuan. Maka jangan sedikit-sedikit itu melekat. Ya, orang berdana melekat, orang meditasi melekat, orang jalanin sila melekat. Lah, apa yang dilakukan? Nah, ini kadang-kadang melekat itu melekat, ya. Bahas dhamma tiap malam melekat. Ya udah, jadi lama-lama ya sama sekali nggak ngerti dhamma begitu. Ya, nah, jadi melekat kepada hal-hal yang baik, ya itu yang dianjurkan karena memang kita belum sampai pada awalnya para arahat, para sotapana, sagadagami, anagami, arahat semuanya itu. Ya awal-awalnya ya masih berbuat seperti itu. Ya, berbuat baik. Nah, jadi berbuat baik, ya. Itu kan kemelekatan, tapi itu yang baik, itu yang memang dianjurkan. Ketika sudah pada tujuannya, itu semua sudah ditinggalin semua. Ya, jadi berbuat baik itu harus, ya. Nah, jadi tidak boleh dihindari. Jangan hanya karena itu melekat, nggak boleh lagi. Makanya banyak orang yang nggak mau ke wihara, baca parita sekali dalam seumur hidup, karena dianggap melekat. Ya, kamu nggak usah baca parita. Itu pernah ada yang nanya ke saya.
Ya, jadi bacanya kok namo tassa budang saranang itu aja, itu melekatnya kok nggak selesai. Akhirnya nggak mau baca lagi. Ya, jadi kalau itu dianggap melekat lah, ini ya itu yang keliru besar ya. Itu adalah persepsi yang keliru. Justru yang baik itulah jalan untuk mengarahkan kita. Ya, itu yang harus kita dekati terus, kita harus lekati terus. Nah, dan suatu hari nanti kalau betul-betul sudah membebaskan diri kita dari kemelekatan itu, ya itu selesai berarti. Tapi kalau belum semuanya selesai, ya nggak akan selesai. Itulah yang akan menjadi penyempurnaan ya. Kita itu menyempurnakan ya. Jadi menimbun parami, mengumpulkan parami. Ya, jadi mengumpulkan parami. Ya, jadi kalau misalnya dalam kehidupan ini tidak mau jadi arahat misalnya, tapi setiap dia itu melakukan perbuatan baik, berarti itu mengumpulkan, ya, mengumpulkan parami. Nah, ya kata-kata Eyang itu masih saya ingat ya. Ya, saya ingat bahwa ya di dunia ini kan ada yang menyempurnakan parami, ada yang mengumpulkan parami. Ini beda ya. Kalau menyempurnakan parami, mereka betul-betul ingin bebas dari penderitaan. Tapi kalau ingin mengumpulkan parami, ini berarti ada niat untuk terlahir kembali ya, dan mengumpulkan untuk menyempurnakan terus. Nah, lahir kembali kan tidak salah. Ya, lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik, lalu juga membahas dhamma seperti ini, ya, memberitakan dhamma supaya orang juga banyak tahu, orang juga bisa mendengar, orang juga bisa mengerti dhamma, ya, orang juga bisa lebih dekat dengan dhamma, ya, dan semakin happy in dhamma. Jadi selalu happy di dalam dhamma itu. Nah, jadi mengumpulkan dengan menyempurnakan itu beda. Oke, ya, ada pertanyaan dari Upacarika Mewah ya. Kenapa ya agregat Upacarika Mewah ditakuti hantu? Nah, terakhir terjadi di awal Februari 2021 saat saya ke teras rumah di lantai 2, ada satu hantu yang sedang santai di atas jendela. Begitu mencium bau saya, hantu itu langsung terbang menjauhi rumah kami. Apa yang menjadi penyebab umumnya ya Romo? Ya, ya, itu bukan karena bau Anda ya, karena semua makhluk-makhluk itu ya, makhluk alam rendah itu sebenarnya takut sama kita gitu loh. Jadi takut sama kita. Makanya tidak pernah mereka itu ketemu manusia, tidak pernah langsung nginep di rumahnya, itu nggak ada. Ada nggak? Ya, tidak ada ya. Jadi ketemu manusia langsung nggak mau pulang-pulang, itu kan nggak ada. Jadi begitu ketemu ya sebentar langsung hilang begitu. Ya, ini Pak Piandi, baru sampai rumah. Mantap Pak. Ya, baru sampai rumah ya. Dari Medan langsung pulang. Oke. Ya, jadi itu saudara. Ya, jadi bukan karena takut sama bau kita, tetapi memang energi itu pasti beda ya, energi pasti beda. Ya, mereka hanya menampakkan diri seperti itu. Sebenarnya kita yang sudah tahu. Ya, karena dengan menampakkan itu berarti mereka butuh pertolongan dari kita. Nah, jadi bukan dia takut atau apa, karena memang nggak mungkin mereka akan lama-lama dengan kita itu, karena memang energi antara mereka dengan kita itu pasti beda. Ya, baru mendarat Pak Piandi, wah, baru mendarat di Jakarta, langsung online ya. Oke, ya. Jadi itu ya Upacarika Mewah. Jadi Anda harus berbuat baik, limpahkan kepada mereka. Jadi bukan Anda baunya ditakuti mereka, bukan. Ya, itu. Jadi Anda harus berbuat baik, limpahkan begitu. Ya, ada Yeni Sun ya. Selamat malam Romo, nama budaya
Romo, apakah kebajikan yang udah dulu sekali kita lakukan, namun baru sekarang kita ucapkan, mau dilimpahkan untuk orang tua yang baru meninggal, apakah beliau masih bisa menerima pelimpahan jasa itu? Nah, kalau misalnya sudah dulu-dulu ya kita lakukan, ya, dan saat ini kita juga harus melakukan. Nah, dalam ungkapan ini kita harus mengucapkan semoga dengan jasa kebajikan yang telah saya lakukan di masa lalu, ya, yang saat ini saya lakukan dan yang akan saya lakukan di masa yang akan datang melimpah kepada orang tua saya, leluhur saya, ya, sanak keluarga saya dan semua makhluk dimanapun mereka berada. Semoga mereka turut berbahagia. Jadi ada ucapan, ada ungkapan bahwa kita menyatakan bahwa kebajikan yang telah saya lakukan di masa lalu, ya, dan kebajikan yang saya lakukan saat ini maupun yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Jadi itulah yang harus kita lakukan karena kita sudah banyak melakukan kebajikan-kebajikan, ya. Jadi boleh itu bisa dilakukan. Nah, jadi boleh dilakukan tapi dengan kata-kata yang tepat tadi ya. Nah, tentu yang saat ini juga kita harus berbuat, ya. Nah, kita saat ini juga harus berbuat. Jadi bukan hanya masa lalu saja, ya. Kalau masa lalu yang kita perbuat itu sudah mungkin sudah banyak berkurang karena kita sudah jarang berbuat baik lagi, ya maka kita harus tingkatkan, ya. Jadi kebajikan itu harus kita tanam terus, kita harus lakukan terus, semakin banyak semakin besar ya. Ya, tapi kalau kebajikan itu hanya setahun 2 kali, ya habis. Ya, seperti minyak. Jadi seperti minyak itu adalah perbuatan, ya. Pelita itu kan ada minyak, ada sumbu, ada api. Kalau api itu nyala terus setiap hari, minyak ini semakin lama semakin habis. Ya. Tapi kalau minyak itu selalu ditambah setiap hari, ya. Nah, kan bertambah terus dia. Gitu loh. Ya. Kalau semakin banyak ditambah, kita berbuat baik, semakin banyak minyaknya. Ya, jadi tidak semakin habis. Nah, makanya jangan merasa dulu saya pernah berbuat kok, sekarang nggak mau lagi. Ya, dulu saya sudah berbuat baik, sekarang nggak mau lagi. Nah, ini kadang-kadang bisa seperti itu, ya. Apalagi sekarang males lah, bukan si A, ya, bukan si A lagi, ya, nggak mau berbuat baik lagi misalnya. Ya itulah kesalahan sebenarnya, ya, kesalahan fatal. Jadi bukan masalah objeknya yang kita permasalahkan, tetapi subjek inilah yang harus kita arahkan, kita tunjukkan untuk selalu berbuat baik. Ya, subjeknya. Jadi jangan selalu membawa objek-objek itu. Subjeknya ini yang harus kita bawa terus untuk berbuat pada siapa saja. Ya, ada Limli ya, nama budaya Romo, maaf, tanya tentang makhluk alam peta rendah ya, menderita dalam bumi, bergantung hidup selama bertahun-tahun, bila sampai masa ke alam lebih baik. Sedangkan kita umur tak panjang hidup dalam bumi ini, ya, tak seperti alam peta dalam bumi. Kita buat dana pelimpahan jasa baik, selepas siapa sambungan buat dana pula. Terima kasih banyak Romo, sadu-sadu. Nah, makanya kalau kita berpikir bahwa kalau kita tidak berumur panjang, ya, lalu kita berpikir anak cucu kita itu apakah bisa ya, nah, kita kan tidak tahu anak cucu kita apakah memang mengikuti kita, tahu nggak pelimpahan jasa, ya. Ini Limli ini dia merasa kalau misalnya kita sudah tidak ada nggak yang mungkin melanjutkan pelimpahan jasa itu, ya. Nah, makanya saat ini saat yang paling tepat saudara, saat kita masih tahu tentang dhamma, kita ngerti tentang pelimpahan jasa, lakukan, ya, lakukan sebanyak-banyaknya. Ayo, setiap hari kita bermeditasi, setiap hari kita baca parita, ya, mungkin setiap cap go cepek jisa kita menjalankan sila, atau mungkin bahkan setiap hari kita jalanin sila. Itulah kesempatan kita untuk melimpahkan. Maka kita tidak akan meragukan lagi, kita tidak perlu khawatir lagi di masa yang akan datang. Ya,
siapa yang akan melimpahkan jasa lagi, ya? Anak cucu kita mungkin sudah tidak mengenal lagi. Maka itu yang harus kita ingat, saudara. Kecuali kalau Anda punya tanggung jawab, Anda betul-betul mengarahkan anak cucu Anda betul-betul membawa anak cucu Anda mengerti tentang Buddha Dhamma, saya yakin Anda tidak perlu khawatir. Mereka akan tahu dengan jelas untuk melakukan pelimpahan jasa. Tapi kalau sekarang misalnya ya anak-anak itu sudah tidak mau lagi belajar, ya mendengar Dhamma tidak mau, belajar Dhamma tidak mau, ke wihara tidak mau, ya itu perlu Anda khawatirkan ke depan. Ya, kalau misalnya keluarga kita, leluhur kita, orang tua kita yang masih butuh pelimpahan jasa dari kita hari ini, bahkan mungkin sekali, 2 kali belum cukup, 10 kali, 100 kali belum cukup, maka kita harus berulang-ulang kali untuk melimpahkan jasa kepada mereka. Kalau misalnya kita sudah meninggal, mereka masih belum cukup jasa, maka inilah seperti Limli ini mengkhawatirkan siapa lagi yang akan bisa melimpahkan. Nah, ya, itulah saatnya kita harus sadar, kita harus betul-betul melakukan yang terbaik bagi para leluhur kita, sanak keluarga kita, orang tua kita, dan semua makhluk dimanapun mereka berada. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita lakukan tanpa lelah, karena kebaikan itu adalah milik kita. Mereka hanya mendapatkan info saja, mendapatkan informasi saja. Mereka hanya mendapatkan efek dari perbuatan baik kita. Yang mendapatkan baik itu adalah kita, saudara. Mereka itu kabar saja, mendapatkan kabar senang, membuat senang, dan itulah yang mengubah mereka. Jadi itu, ya. Jadi kita tidak khawatir lagi, kita tidak merasa takut lagi kalau kita betul-betul selalu melimpahkan jasa kepada mereka. Nah, maka kalaupun misalnya kita juga khawatir, lalu nanti siapa yang melimpahkan seandainya kita terlahir di alam sana? Ya, kalau kita tidak berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu juga potensi kita bisa terlahir di alam rendah. Lalu siapa yang akan melimpahkan jasa misalnya? Kalau anak cucu kita mungkin sudah beda semua, ya, anak cucu kita sudah tidak sama dengan kita. Ya, mungkin ketika kita sudah dikremasi itu sudah selesai semua, nggak ada lagi namanya berbuat baik, pelimpahan jasa, nggak ada. Maka itulah kewajiban kita sebagai orang tua, kita harus betul-betul memegang teguh tali keyakinan kita, satu link yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kalau kita biarkan, ya udahlah, ya itu mereka cari sendirilah, apapun baiklah, semua samalah. Ya itu, saudara. Jadi kita betul-betul harus khawatir di masa yang akan datang. Tapi kalau kita sudah menanam kebajikan sebanyak-banyaknya hari ini, dan kita yakin bahwa kita akan terlahir di alam sugati, di alam bahagia, nggak perlu khawatir lagi. Ya, nggak perlu khawatir lagi itu. Nggak perlu ada jasa, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kurang, bayangkan. kalau jasa kita kurang bagaimana? Ya. Kalau kebajikan kita kurang, maka kita bukannya ke atas tapi ke bawah. Nah, kalau saya kan nggak mau ke atas, nggak mau ke bawah, balik lagi. Ya, saya balik lagi. Itu ya. Jadi bertekad itu harus balik lagi. Nah, itu saudara. Ya. Jadi kalau memang kita masih mengkhawatirkan itu, ya berarti kita harus berbuat baik itu sangat gampang, ya. Jadi tidak terlalu repot, tidak terlalu susah begitu ya. Pokoknya dengan pikiran, ucapan, perbuatan yang baik, ya itulah perbuatan baik. Ya, berbuat baik itu bukan karena sila saya kan sedikit ya. Jadi umat itu silanya hanya 5. Kalau jadi Meici 8. Jadi sama Nera 10.
Jadi para biku 227. Wah, silanya sedikit. Ini ada umat yang merasa begitu. Ya. Jadi ini bukan masalah berapa sila Anda, bukan. Tapi masalahnya itu adalah di pikiran Anda, di ucapan Anda, dan di perbuatan Anda. Mau berapapun sila Anda, kalau pikiran, ucapan, perbuatan Anda tidak terkendali, tidak terkontrol, sama. Ya, sama hasilnya. Tidak ada bedanya. Jadi bukan masalah berapa silanya, berapa jumlahnya, bukan. Tidak ada seperti itu. Hukum karma itu tidak ada diskriminasi. Ya. Siapapun pikirannya yang buruk, siapapun ucapannya yang buruk, siapapun perbuatannya yang buruk, ya tetap, ya, itu tetap akan terlahir di alam rendah. Jadi bukan hanya sedikit ya, para biku yang terlahir di alam rendah itu bukan sedikit loh ya. Ya, termasuk Dewa Data itu. Tidak Dewa Data bayangkan itu bisa terlahir di alam rendah. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi semua itu tetap karena pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri yang menentukan. Ya, maka harus banyak-banyak berbuat baik supaya kita nanti juga tidak mengkhawatirkan kita sendiri. Ya, dan kalau kita berbuat baik lalu kita limpahkan, ya mereka juga bahagia, kita bahagia gitu. Ya, ada pertanyaan selanjutnya dari Atatlim ya, Atatlim. Romo, di IG Romo ada tanya jawab mengenai alam manusia terbagi 4 bagian. Itu maksudnya apa? Dan sekarang kita ini di alam bagian yang mana? Terima kasih. Ya, jadi ada 4 bagian. Jadi alam manusia itu ada 4. Ya, termasuk Utara Kurudwip. Ya, Utara Kurudwip dan ada Jambu Dipa. Jambu Dipa yang alam sekarang ini, ya, alam ini. Nah, sedangkan Utara Kurudwip itu adalah yang sering dikatakan segitiga bermuda ya. Segitiga bermuda atau 3 dimensi ya. Nah, jadi itu. Jadi sering-sering mendengar begitu ya. Segitiga bermuda. Nah, jadi itu adalah alam-alam manusia, dan juga ada yang dikatakan puba widehadipa ya, puba widehadipa ya, apara goyanadipa. Nah, itu adalah ratusan tahun kehidupan mereka di sana ya. Jadi Utara Kurudipa itu adalah sampai 1000 tahun. Makanya orang yang pernah hilang tiba-tiba begitu, pernah nggak Anda dengar gitu? Ya, tapi dia bisa kembali lagi ke alam manusia. Nah, pernah terjadi. Itu seketika bermuda. Ya, mereka di sana itu hanya entah 1 menit atau berapa detik, tapi begitu kembali ke manusia, di alam manusia yang sama, alam kita ini, nah itu sudah bertahun-tahun misalnya, berbulan-bulan. Tapi di sana dia merasa hanya sebentar saja. Nah, ini jadi alam manusia itu terbagi 4 bagian. Ya, 4 bagian. Jadi ada Utara Kurudwip. Ini pernah saya tanyakan kepada Lungpo yang ada di Thailand ya. Pada saat Adam air tenggelam waktu itu, hilang di mana itu. Nah, itu pas kejadian itu kebetulan saya masih di Thailand itu. Ya, masih di Thailand, dan ya saya tanya ya, jadi apakah alam itu masih terbagi lagi? Kenapa kok hilang? Kenapa kok nggak nampak lagi? Nah, ternyata beliau menyatakan Utara Kurudwipa. Ya, kalau orang Thailand itu Utara Kurudwip. Ya, ya, kalau di dalam bahasa Palinya itu adalah Utara Kurudipa. Ya, itu ya.
Jadi kita ada di bagian Jambudipa. Nah, Jambudipa. Oke ya, ada Rama Pebi. Apakah pelimpahan jasa kebajikan hanya dapat diterima oleh makhluk peta? Para datu pajiwika atau semua jenis peta bisa menerimanya. Terima kasih Anumodana Romo atas perhatiannya ya. Mohon pencerahannya. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu sadu. Ya, memang di dalam peta watu itu hanya empat alam peta. Ya, itu yang secara garis besarnya itu terpilih. Terpilih untuk menerima jasa. Ya, tetapi kalau kita juga merujuk di dalam meta suta, ya, merujuk di beberapa suta bahwa dengan kita melimpahkan jasa itu dari yang terbawah sampai yang tertinggi itu bisa diterima, ya. Nah, jadi itu seperti yang dikatakan di dalam meta besar ya, meta besar atau meta luang. Meta besar itu ya, sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, sabe atta bahwa paria pana, saba itio, sabe purisa, sabe arya, sabe anaria, sabe dewa, sabe winipatika. Nah, jadi itu dari alam yang paling dasar, yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi. Jadi kita betul-betul menyalurkan cinta kasih kita kepada mereka, memancarkan cinta kasih kita kepada makhluk-makhluk itu. Ya, itu masalah diterima atau tidak itu urusan mereka. Ya, urusan mereka. Nah, bahkan pada saat kisah Anabara, ya, kisah seorang Anabara dengan seorang paceka Buddha yang bernama Uparita, dengan seorang saudagar kaya yang bernama Sumana, itu jelas ya, Sumana ini masih hidup. Ya, berarti kan manusia ya, di alam manusia. Nah, pada saat Anabara melakukan pelimpahan jasa itu, wah, para dewa itu bersorak-sorai, mereka senang. Maka ketika seorang Sumana, saudagar kaya ini mendengar bahwa Anabara melakukan tindakan baik itu, semua para dewa yang bukan dewa senang. Maka Sumana, saudagar kaya, meminta kepada Anabara untuk melakukan perbuatan baik lalu dilimpahkan untuk dia, supaya dia ikut senang. Ya. Nah, awalnya dia tidak percaya. Dia tidak mau. Karena merasa apa bisa saya melakukan perbuatan ini kepada Anda yang masih hidup. Lalu Anabara bertanya kepada Uparita, paceka Buddha, ya, paceka Buddha. Lalu beliau menjawab bahwa ketika Anda berbuat baik, ya, misalnya di kampung Anda itu ada 1000 rumah, lalu 999 rumah itu tidak ada api, tidak ada lilin, tidak ada cahaya sedikit pun. Yang ada itu hanya di rumah Anda, karena Anda yang berbuat baik. Bisa nggak Anda itu bisa menyalakan 999 lilin cahaya dari lilin Anda, dari cahaya Anda yang kamu miliki? Bisa. Ya, Anda bisa menyalakan semua rumah tadi dengan cahaya yang Anda miliki. Nah, setelah semuanya memiliki cahaya, apakah cahaya lilin yang ada di rumah Anda padam? Tidak, malah semakin terang. Ya, semakin terang. Nah, begitulah Anabara, bahwa kebajikan apapun itu bisa dilimpahkan kepada siapapun. Itu adalah peristiwa di dalam kisah Anabara dengan paceka Buddha Uparita. Ya, jadi itu bisa di-search ya, bisa dicari. Nah, makanya kalau kita hanya merujuk di dalam peta watu saja, itu memang hanya 4 alam peta yang menerima. Tapi kalau kita merujuk ke suta yang lain, ya itu lebih luas lagi. Jasa itu bisa diterima. Ya, jasa itu bisa diterima bagi mereka yang membutuhkan. Ya, jadi mereka ikut bahagia begitu. Ketika misalnya seorang mata kundali, ya, ketika dia meninggal, ayahnya yang dulunya pelit sekali nangis, ya, nangis guling-guling. Tapi ketika waktu itu mata kundali kembali dan dia menjelma
Karena dia sebagai dewa, dia menjelma di situ. Lalu dia memberitahu ayahnya untuk selalu berbuat baik. Ya. Nah, jadi ayahnya berubah. Lalu dia berbuat baik setiap hari, saudara. Apa yang terjadi pada mata Kundali? Ikut seneng, dia bahagia. Lihat ayahnya yang dulunya pelit akhirnya menjadi dermawan, murah hati, selalu berbuat baik. Dia senang, saudara. Itulah rasa senang mata Kundali melihat ayahnya yang dulunya pelit menjadi murah hati. Ya, jadi kebahagiaan itu. Jadi ikut bahagia, senang. Walaupun memang juga tidak bisa mengubah kehidupan dia, ya, tapi dia ikut bahagia, ikut senang. Ya, ikut senang. Berarti bisa juga, ya kan? Bisa juga. Nah, di alam-alam dewa juga ikut senang melihat orang berbuat baik gitu loh. Walaupun memang tidak bisa mengubah karena memang dia sudah bahagia. Nah, itu ya, Rama ya. Jadi beberapa referensi yang harus kita lihat. Jadi tidak hanya berpatokan kepada peta waktu. Ya. Ya, ada upacarika mewah ya. Saya pernah membaca kisah Jataka tentang seorang biku, lupa namanya katanya, dengan seorang hantu. Setiap hari hantu itu membersihkan kamarnya Bante. Ya, Bante bingung siapa yang membersihkan ruangan ini setiap hari. Namun suatu hari hantu pembersih ruangan itu kepergok oleh Bante. Sang hantu beralasan ingin membantu Bante. Namun Bante memberi alasan bahwa tidak boleh seorang wujud wanita berada di ruangan Bante. Ya, agar steril dari noda kotor. Benarkah hantu bisa mengotori seorang Bante? Ya, itu hantu wanita ya, dikatakan sebagai hantu wanita. Ya, itu ada namanya ya. Hantu apakah bisa mengotori? Ya. Yang dikatakan mengotori di sini bukan hantunya ya, tetapi kalau misalnya kelihatan orang, apalagi ini cewek ya, apalagi perempuan ya, kalau dia bersihkan kutik Bante itu kan jadi lucu ya. Nah akhirnya menjadi kotor karena orang-orang yang melihatnya pasti akan mencela, akan bisa menghakimi dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan sebagai mengotori. Ya, bukan hantunya yang mengotori, bukan, tetapi bisa menyebabkan ya banyak orang itu ya berpikir yang tidak benar nanti itu ya. Jadi supaya menghindari polemik-polemik yang terjadi dari masyarakat. Ada Bapak Ciaping ya, Romo, pentingnya kita sebagai orang tua mengarahkan anak cucu kita membimbing ke jalan Dhamma agar selalu mengingat dan kuat keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha. Pertanyaan saya, benar gak Romo, warisan Dhammalah yang akan selalu kita wariskan ke anak cucu mengarah ke kebahagiaan di kehidupan saat ini dan selanjutnya? Mohon pencerahannya. Benar ya. Jadi warisan Dhamma ini adalah warisan yang teragung, terindah, termulia yang harus kita wariskan kepada mereka. Kalau kita mewariskan 1 miliar atau 2 miliar atau 10 miliar itu akan bisa cepat habis. Bahkan 15 miliar saja itu pernah terjadi, satu malam bisa habis, saudara. 15 miliar itu ada kejadian ya, ada kejadian satu malam habis. Tapi kalau Dhamma yang kita wariskan ya, itu selamanya tidak akan bisa. Karena Dhamma yang dipraktekkan dengan baik, Dhamma yang akan diaplikasikan dengan baik, itu tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Tertanam kuat dan tidak bisa dipisahkan lagi oleh siapapun. Ya, mau yaksa, mau raksasa sebesar apapun, mau makhluk yang sekuat apapun, tidak akan bisa memisahkan. Ketika Dhamma itu sudah dipraktekkan di dalam dirinya, di dalam diri kita, maka itu sudah tidak bisa dipisahkan dari kita. Batin itu sudah menyatu. Kalau kita sudah praktek Dhamma itu sudah ada, disimpan di sini. Ya, disimpan di dalam diri kita.
nggak bisa. Ya, Anda misalnya nanti tiba-tiba apa ya? Dibilangi teman Anda, wah itu karmamu sudah habis, ya, sudah tidak ada kebajikan lagi. Ya, itu kan persepsi orang ya. Tapi kalau dalam hukum karma tidak ada seperti itu. Ya, tetap apa yang sudah dilakukan itu tersimpan di sini, simpan dalam batin kita. Itu sudah menjadi tabungan indah kita. Itu akan menjadi warisan kita. Ya. Itu kalau orang bilang itu sudah habis katanya. Ya, misalnya ada biku lepas jubah, oh iya kebajikannya sudah habis katanya. Ini lucu lagi ya, umat Buddha kalau masih punya pola pikir yang seperti itu, wah itu sangat mengkhawatirkan. Ya. Jadi mengkhawatirkan. Jadi kalau kebajikannya habis itu tidak adil sama sekali. Ya, hukum karma tidak adil kalau begitu. Nah, itu ya. Makanya banyak ya biku-biku kita yang lepas misalnya, akhirnya takut semua. Takut karena begitu ketemu umat langsung habis itu kebajikan Anda. Jadi sudah nggak punya kebajikan lagi. Ya, itu semua masih ya. Jadi tidak ada istilah habis, tidak ada. Jadi ketika kalau misalnya dia begitu lepas langsung sama sekali tidak berbuat baik, habis. Bisa habis karena dia gunakan, kita gunakan ya. Tapi kalau dia semakin banyak berbuat baik, ya seperti dulu dia tetap jalan berbuat baik, ya itu akan semakin banyak, semakin besar juga ya. Kalau langsung divonis habis itu ya nggak adil lah ya. Hukum karma ya nanti apa namanya diskriminasi ya. Jadi sudah tidak apa lagi itu ya tidak untuk makhluk semuanya ya, tetapi itu pilih kasih nanti. Ya, jadi itu ya. Jadi kebajikan itu akan menjadi warisan yang terindah bagi anak cucu kita. Maka kita harus arahkan, kita harus ajak ya pelan-pelan. Ya memang prosesnya begitu. Banyak orang-orang yang mungkin kurang tertarik karena ajaran Buddha terlalu rumit, ajaran Buddha mungkin terlalu susah ya. Tidak instan, tidak ada iming-imingnya misalnya. Ya, untuk mencapai surga saja harus berbuat banyak, ya, harus bermeditasi, harus berdana. Jadi banyak yang ngedumel seperti itu. Ya, kenapa ajaran Buddha seperti itu? Kenapa tidak langsung aja ya? Nah, tidak ada, karena hukum yang diajarkan di dalam ajaran Buddha adalah hukum sebab dan akibat. Ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau nggak ada sebab, ya nggak ada akibatnya. Ya, sebabnya nggak ada kok mau ke surga. Sebabnya nggak ada kok mau ke Brahma. Sebabnya nggak ada kok ke Nibbana. Mana mungkin? Ya, sama. Kalau sebabnya tidak ada, nggak mungkin juga terlahir sebagai manusia. Nah, jadi harus ada sebab yang harus dilakukan gitu. Nah, maka dikatakan najasa rasalohoti najasa hoti brahmana, kamana rasalohoti, kamana hoti brahmana. Jadi bukan karena kelahiran seseorang dia disebut hina, bukan karena kelahiran seseorang dia disebut mulia, tetapi karena perbuatan seseorang dia disebut mulia, ya, disebut hina, dan karena perbuatan seseorang dia disebut mulia. Jadi semua karena perbuatan, saudara. Nah, ya, jadi kita berbuat, semakin banyak berbuat. Ya, oke ya. Ada Riso Agus. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya. Papa saya barusan meninggal. Jadi saya ingin tahu almarhum papa sekarang terlahir di alam mana ya? Apakah dengan pelimpahan jasa bisa membuat papa terlahir di alam bahagia, dan sembahyang cengbeng itu bisa nggak membantu para leluhur bisa bahagia? Oke, ya. Pertanyaan pertama, Anda tanya papa Anda terlahir di mana? Saya jawab dengan murni, dengan keyakinan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya, jadi itu untuk kelahiran orang tua yang meninggal, yaitu itu sudah urusan orang yang meninggal.
Ya, bukan urusan kita sebenarnya. Nah, cuma karena kita mau tahu saja, itu yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, apakah dengan pelimpahan jasa bisa membuat papa terlahir di alam bahagia? Betul. Ya, jadi dengan pelimpahan jasa itulah yang akan bisa mengubah para leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal bisa terlahir di alam bahagia. Ya. Jadi keluarga Raja Bimbisara yang terlahir di alam menyedihkan selama 92 kalpa, bayangkan. Tapi dengan pelimpahan jasa yang dilakukan Raja Bimbisara, sekali saja mereka bisa terlahir di alam bahagia. Ya, sekali, karena Raja Bimbisara berdananya kepada Sang Buddha. Ya, pada para arahat itu, wah, hasilnya luar biasa, saudara. Ya, nah, kalau ketemu Sang Buddha arahat itu benar-benar lah luar biasa. Nah, itu Bimbisara berdananya langsung kepada Sang Buddha. Ya, maka kalau kita tidak ketemu oleh arahat, tidak ketemu oleh Sang Buddha, ya kita banyak-banyak berbuat baik. Ya, kalau Bimbisara kan sekali langsung keluarganya ini langsung selesai semua. Ya, langsung terhindar dari penderitaan. Nah, kalau kita ini kan harus banyak-banyak, ya, berbuat begitu, ya. Nah, cengbeng, ya, bisa nggak membantu para leluhur bisa bahagia? Ya, cengbeng ini adalah tradisi, ya. Jadi tradisi. Nah, yang artinya adalah bersih dan terang. Xingming, ya, Xingming itu membersihkan dan menjadi terang begitu. Jadi itu adalah bentuk daripada rasa bakti, ya, penghormatan kepada leluhur, kepada orang tua yang sudah meninggal, ya. Jadi itu. Jadi hanya sebagai rasa bakti. Tapi untuk mengubah, untuk bisa membuat mereka yang sudah meninggal bahagia, itu harus dengan cara berbuat baik. Ya, berbuat baik. Itu saja. Ya, berbuat baik lalu dilimpahkan. Apalagi papa Anda baru meninggal. Ya, misalnya ya baju yang masih bagus, ya, dari almarhum papa, Anda bisa bawa ke panti jompo, ya, Anda bisa kasihkan di sana atas nama papa Anda. Itu juga salah satu perbuatan baik, ya. Atau mungkin Anda bisa sama-sama keluarga, ya, ke panti asuhan, atau mungkin ke panti jompo, atau mungkin ke wihara, ya, berdana kepada para bante misalnya. Itu juga kebajikan. Jadi Anda bisa pilih, ya. Atau mungkin Anda beli bungkusan nasi, ya, Anda bagi di jalan-jalan itu, kasihkan ke orang-orang. Itu juga perbuatan baik, ya. Jadi perbuatan baik. Jadi Anda bisa juga, ya, melakukan itu. Ya, ada Hansen Leo, ya. Sambung yang tadi 4 bagian, Romo. Apa sama dengan penjabaran Dr. Sita Tianwang, ya? Utara, selatan, timur, barat. Utara Kuru, Raja Kayika, Dewa Tan Mansur yang memegang payung dan berada di benua utara. Ya. Destarata yang memegang Aparoyajana, memegang mutiara. Satu lagi yang memegang pedang dan berada di benua selatan. Nah, ini penjabarannya tidak, ya, tidak seperti itu, ya. Kalau tadi yang saya Jambudipa, ada Apara Goyanadipa dan Puba Widehadipa. Ya, jadi ini adalah alam-alam. Jadi bukan sesuatu yang memegang apa, ya, tadi payung dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi manusia atau makhluk yang ada di utara Kurudipa itu adalah mereka bisa sampai 1000-an tahun, ya. Dan juga yang ada di Puba Widehadipa itu berusia sampai 700-an tahun. Nah, dan juga yang berada di Aparagoya Nadipa itu berusia sampai 500 tahun. Sedangkan yang di Jambudipa ini, ya, tidak menentu. Jadi bisa pendek, bisa panjang, bisa lama, bisa sebentar. Jadi
Itu ya. Jadi bukan seperti ini ya. Oke, happy moment, happy indama ya. Jadi itu yang ini sudah cukup pertanyaannya sampai Bapak Rudiko ya. Sudah cukup. Ini upacarika mewah ya. Terakhir Romo, Niroda Samapati hanya dapat dicapai oleh anagami dan arahat yang telah menguasai seluruh jana dari 4 rupa nama kalau tidak salah. Mohon dijelaskan Romo. Ya. Jadi Niroda Samapati ya, mereka yang sudah mencapai 4 ya rupa jana dengan 4 arupa jana itu baru masuk ke Niroda Samapati. Nah, jadi itu ya. Jadi yang sudah melewati jana pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8 baru masuk ke Niroda Samapati. Nah, ya. Itu. Jadi itu ya otomatis ya. Jadi anagami langsung masuk ke arahat. Apalagi langsung berdiam di dalam Niroda Samapati. Maka kalau orang yang bertemu dengan ya mungkin seseorang yang berdiam dalam Niroda Samapati itu wah hasilnya luar biasa. Ya, langsung luar biasa. Ya, ada Bapak Rudiko ya. Romo, saya pernah mendengar cerita sosok peta atau hantu kelaparan yang begitu tahu Sang Buddha sedang membabarkan dhamma. Si hantu ini membawa anaknya ikut mendengarkan dhamma dan anaknya meminta makan, tapi si ibu ini minta anaknya diam agar bisa dengarkan dhamma. Pada saat itu Sang Buddha tahu kehadiran makhluk peta ini dan sengaja membabarkan dhamma. Yang setelah makhluk peta ini mendengarkan dengan seksama, makhluk peta ini mencapai tingkat sotapanna. Begitu dahsyatnya sebuah pembabaran dhamma sehingga hanya mendengar saja makhluk peta pun segera bebas dari kama buruknya. Ya, kita yang setiap malam mendengarkan dhamma yang Romo babarkan tanpa terasa sudah 1 tahun berlahan pasti sudah ada perubahan dalam hidup kita saat ini. Sadu, 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 sadu. Ya, ya itu ada kisah ya seperti itu memang itu proses ya. Bahkan itu juga kemampuan seorang sama Sang Buddha, seorang Tathagata dengan kekuatan belas kasih, dengan kekuatan cinta kasih yang super luar biasa, maka membuat makhluk-makhluk ya dimanapun mereka yang di tempat yang menyedihkan, di tempat yang membahagiakan, semua ikut bahagia karena ada seorang Tathagata, karena ada seorang Buddha yang betul-betul dengan kerendahan hatinya, dengan welas asihnya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, seorang Tathagata membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi tujuan Tathagata muncul di dunia ini adalah untuk melenyapkan penderitaan, untuk menghancurkan penderitaan. Dan jalan itulah yang ada di dalam Dhamma. Jalan itulah yang telah dibabarkan dengan sempurna oleh Buddha, Guru Agung Buddha. Itulah jalan yang disebut sebagai jalur mulia berunsur 8 ya. Jadi jalannya itu ada di dalam Dhamma. Mari kita sama-sama untuk terus mewarisi Dhamma ini sebagai jalan yang murni, jalan yang bersih, jalan yang mulia, jalan yang membawa kita ke arah kebahagiaan. Demikian apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Maka kalau ada orang bertanya, siapa takut sama hantu? Maka jawabannya adalah tidak perlu takut. Karena hantu yang menampakkan diri kepada kita, mereka butuh pertolongan sama kita. Maka kita harus berbuat baik, kita harus melimpahkan jasa kepada mereka. Maka itulah bentuk cinta kasih yang harus diberikan kepada mereka, ya. Dan betul-betul itu sebuah aplikasi dari ajaran Buddha. Para pengikut Buddha harus bisa melakukan tindakan itu. Demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi ya atas bergabungnya Anda semua di sini dan kita tetap semangat. Cidang titantu loka saming sama Sang Buddha sasanang. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Sabit sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Happy moment, happy in Dhamma. Terima kasih.